MG Listeners, di tahun 2022 akan segera berganti dalam beberapa hari, namun sejumlah kasus hukum yang menyita perhatian publik terjadi sepanjang 2022, bahkan beberapa kasus masih membuat citra Polri dan juga Mahkamah Agung atau MA menjadi sorotan. Tidak sedikit operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi di tahun 2022, mulai dari kepala daerah, hakim hingga wakil rakyat yang ditangkap oleh KPK. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Menko Marves juga mengatakan untuk KPK menumpulkan taringnya dan tidak sering-sering melakukan OTT karena akibat OTT, KPK negara menjadi jelek di mata dunia. Apakah demikian? Kita akan mendiskusikannya dan kami terhubung dengan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia atau MAHUPIKI, ada Yenti Ganarsih bersama kami melalui sambungan telepon. Bu Yenti, selamat pagi. Salam sehat selalu, Bu Yenti. Selamat pagi Mas Reza. Baik, Bu Yenti. Salam sehat selalu. Sehat selalu Bu Yenti ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Ada banyak sekali kasus yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Kita akan ke kasus yang masih hangat dan juga sampai dengan saat ini pun masih bergulir. Ini berkaitan dengan pembunuhan Brigadir Yosua yang tentunya ini menyita perhatian publik dengan drama yang begitu panjang tidak berkesudahan, Bu Yenti ya. Nah, sampai dengan persidangan hari ini tanggapannya Bu Yenti bagaimana? Terus terang aja, saya terang saja khawatir jangan sampai ya kita mencari keadilan itu diputar balikkan hanya karena drama di pengadilan. Justru itu kan karena kan sebenarnya orang awam aja tahu sejak awal gitu ya. Sejak awal kan sudah dibilang bahwa ada pembunuhan di Saguling dan alasannya karena pelecehan di situ. Kemudian diakui bahwa itu rekayasa. Kemudian CCTV-nya ketemu kan gitu ya, terus diakui bahwa itu sebetulnya di Magelang. Itu kan sebenarnya sudah jelas sekali kan bahwa ada sesuatu hal yang dilakukan. Siapa sih yang melakukan udah tahu kok sebetulnya gitu kan. Jadi saya berharap ya boleh saja memang ini proses. Sekarang harapan kita hanya kepada hakim, ya kan. Ahli-ahli dihadirkan silahkan, tapi memang keterangan ahli itu kan alat bukti yang kedua bahkan kuat itu ya, setelah saksi, keterangan ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Tapi hakim yang bisa menilai apakah apakah alat bukti tersebut yang 5 itu akan digunakan oleh hakim apa tidak. Nah, kita betul-betul menyerahkan kepada hakim. Disinilah kita sudah tidak bisa berharap pada siapapun lagi, sekarang kepada hakim. Ya kan, karena saya terus terang aja sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, memang si orang hukum mengatakan bahwa orang hukum kumpul berdua yang muncul kesimpulan 3 gitu kan ya. Tapi kan yang nggak gitu-gitu juga kan, karena ada nurani gitu ya. Bahkan kemarin saya sudah menyampaikan juga di satu media bahwa belakangan kan dikatakan bahwa motif harus dibuktikan gitu ya, dan menggiring seolah-olah menggiring salah satunya adalah bahwa Eliezer itu salah menerjemahkan dan sebagainya lah. Ya itu dan sebagainya. Tapi kita harus ngambil titik center point-nya itu adalah ini sekarang kasus itu ada orang terbunuh ya, kemudian dengan berbagai bukti-bukti yang awalnya kita untuk apa sih ada sidang terbuka ya, untuk supaya masyarakat ikut ngawasi kan gitu, ya kan. Nah kan perlu pengawasan semuanya karena sistem peradilan pidana itu kan juga harus dijaga betul. Kita udah tahu sekarang ada 2 hakim agung saja seperti itu. Jadi betul-betul kita harus jaga. Nah, kemudian ada orang meninggal dan kemudian ada cerita rekayasa. Bahkan kemudian kita tahu bahwa pemicunya itu adanya di Magelang. Jadi kalau pemicunya ada di Magelang, dibunuhnya di Jakarta, itulah perencanaan gitu loh. Yang terjadi apa? Pembunuhan. Yaitu perencanaan untuk pembunuhan gitu loh. Tinggal cari aturan-aturannya, kepastian dari aturan-aturannya, dan kepastian hukum itu suatu saat ketika diterapkan, kita kan tujuan hukum itu ada 3, kepastian, keadilan, dan kegunaan. Nah, dalam hal seperti ini, hakim seharusnya mengedepankan keadilan, gitu ya, walaupun ini itu gitu ya, dan kemudian gunanya apa? Jangan hanya berpatokan pada undang-undangnya mengatakan ini gitu ya, tapi ada 2 hal itu. Apa gunanya sih ada seperti ini? Kalau sampai saya hanya menganalisis kan boleh aja ya. Kalau sampai di kemarin itu agak deg-degan juga beberapa hari ini ya, karena kan
bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Sejak awal masyarakat tahu, oh ada rekayasa. Sejak awal pertama kita dengar di tanggal 11, itu saya ingat sekali, saya masih kerja di satu kementerian, itu kita lihat, apa iya sih di rumah seorang kadif, ada tembak-menembak, alasannya ada pelecehan, nggak masuk akal gitu loh, di masyarakat itu rasa gitu, nggak masuk akal gitu. Nah kemudian bergulirlah, oh ternyata ada rekayasa, ada begini-begini, sudah bisa disimpulkan, hanya tinggal pasal-pasalnya, keterangan silakan aja lah, keterangan ahli mau 1000 kayak terserah aja, nanti hakim harus melihat gitu ya, berkaitan dengan misalnya motif yang selalu dibicarakan, ya kan, motif. Nah ini sekarang yang berbicara siapa ya? Kalau yang berbicara dari pihak-pihak korban, apa rela? Kalau motif harus dibuktikan, dan hukum tidak mengatakan motif harus dibuktikan. Yang harus dibuktikan adalah unsur dalam 340 itu. Pembunuhan berencana. Iya, unsur. Jadi kita harus melihat, masyarakat harus melihat. Kita nggak bisa lagi, kita bukan Amerika. Amerika barang siapa mencuri dipidana sekian. Kalau kita nggak, mencuri itu mengambil barang milik orang lain sebagian pun seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki. Itu semua unsur. Maksudnya unsur, saya ingin edukasi ya. Jadi dalam hal pembuktian pencurian itu juga barang siapanya ada nggak, gila nggak orangnya, tertekan nggak gitu ya. Mengambilnya harus ada nggak, ngambilnya kapan. Nah ini sama dengan ini 340, yaitu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Itu dua hal. Itu dua hal kan yang harus dibuktikan. Ya, dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Nah itu 3 hal. Ya, itu yang harus dibuktikan. Jadi dengan sengaja. Sengaja itu kalau dalam teori itu adalah bahwa dia membunuhnya itu bukan karena lalai, bukan karena salah nembak atau lagi latihan ketembak, bukan, ya. Atau lagi naik mobil tiba-tiba ini matilah di jalan gitu ya. Itu malah menimbulkan kematian. Sengaja itu hanya cukup dengan dia mengarahkan pistolnya ke sana. Itu sengaja. Enggak, di belakangnya ada apa? Enggak ada itu. Kecuali dia gila. Itu di barang siapanya nanti gitu ya. Kemudian dengan berencana, dengan direncanakan terlebih dahulu. Kan kita tinggal menerjemahkan dari kejadian yang ada, ya kan? Sebetulnya kan dari pihak Pak Sambo udah bilang kan, bahwa pemicunya di mana, di Magelang, dibunuhnya di Jakarta. Ya itu kan pemicu namanya kan, iya kan? Kalau dia terlepas ini terbukti apa tidak, kalau dia sudah menskenariokan bahwa pemicunya yang dalam tanda petik itu motif itu di sana gitu ya. Pemicunya itu di sana, dilakukannya di sini. Itulah konsep berencananya dalam hukum pidana, yaitu bahwa ada perbuatan pidana tentu saja dalam hal ini adalah menembak menyebabkan orang mati, ya kan gitu ya. Itu dilakukan karena satu pemicu yang namanya motif tadi, yang antara pemicu dan perbuatan itu ada rentang waktu, ya kan? Artinya gini, kalau spontaneity murder, pembunuhan biasa itu kita ribut, marah, kita lagi bawa apa, tembak, nah, Spontan, itu kan? Bu ya? Itu spontan, artinya nggak ada waktu, ya kan? Langsung, antara pemicu langsung. Nah, dikatakan di dalam berbagai literatur dan juga ada penjelasan dari pasal di dalam KUHP yang dibuat, yang buat kan banyak nih, makanya sekarang punya KUHP nasional kan, supaya tidak ada penafsiran kan. Nah itu dikatakan ada waktu untuk berpikir dengan tenang, ya kan? Ya itu. Nah berpikir dengan tenang itu yang dipikirkan adalah mau dilakukan apa tidak, itu saja, bukan ketenangan yang apa tuh sunyi senyap, yang enggak lah, ya kan? Ketenangan itu apakah dia akan melakukan atau dia mengurungkan gitu loh. Jadi dia masih bisa berpikir gitu loh. Yang saya ketahui hanya sekedar itu. Karena apa? Ketika kita menegakkan hukum, ketika sudah ada korban, tidak bisa lagi tidak diselesaikan gitu loh. Tidak mungkin. Ya, bahkan ada adagium, hakim tidak boleh menolak perkara, apalagi sudah ada korbannya, dengan alasan tidak ada undang-undangnya. Itu banyak pasalnya, bahkan di peninggalan Belanda namanya pasal 95 Algemene Bevalingen, dan kemudian masuk di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Jadi kalau sudah ada korban, hakim harus menafsirkan, karena hakim sebagai bagian dari negara, walaupun itu ada di yudikatif, dia harus menjawab ini karena ada masyarakat yang mati gitu loh.
masyarakat yang matinya tidak wajar bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena bencana gitu kan. Ini harus dijawab oleh negara gitu kan. Dalam hal ini setelah polisi dan jaksa ini tinggal hakim. Nah, di situ kalau sudah ada yang tenang itu tenang itu. Jadi kalau spontaneity murder itu nggak tenang karena apa? Tidak bisa memikirkan lagi karena saking marahnya, saking sakit hatinya seketika itu, tidak bisa memikirkan lagi kalau aku nembak, aku kena pasal ini, aku begini, itu nggak bisa. Itu yang dimaksudkan tidak tenang. Baik, Gitu. Bu Yanti, kalau kita melihat itu. hakim kemarin ada saksi ahli yang dihadirkan yang meringankan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tadi juga Anda sudah katakan bahwa ada unsur yakni pembunuhan berencana itu harus dilakukan dengan perencanaan dalam keadaan yang tenang, dan juga ada tenggat waktu tertentu. Ini menjadi senjata bagi kubu Sambo bahwa mengatakan mereka tidak sedang dalam keadaan tenang pada saat itu. Nah, itu bagaimana Anda melihat? Apakah ini menjadi kans yang besar untuk Sambo lolos dari jeratan hukum atau bagaimana? Anda melihatnya bagaimana? Tenang itu bukan karena nggak karu-karuan. Orang kalau sudah sudah sakit hati, sudah marah, sudah ini, itu deep in your heart, psikologi Anda tidak tenang. Itu urusanmu, gitu kan? Nah, tetapi ketika dia akan melakukan tindak pidana, apalagi seorang polisi lah ya, pencuri atau pembunuh yang di desa-desa itu yang menerima kok seperti ini, karena marah kemarin, dia gosok golok, besok dia datangin. Itulah perencanaan, ya kan? Apa dia hatinya tenang? Yang tenang itu adalah ketika melakukannya. Apalagi sudah menskenario itu sangat tenang gitu loh. Ya, sangat tenang. Jadi yang saya pahami itu tenang itu di situ. Letaknya ketika ya pastilah namanya orang melakukan tindak pidana itu adalah antisocial behavior. Ya, itu apakah dia mau membunuh biasa atau mencuri, itu orang dalam suasana batin yang antisosial. Ya, tapi tetap dapat dipertanggungjawabkan gitu, dapat dipidana gitu ya. Artinya yang nggak tenang, nggak normal. Orang kan nggak boleh mencuri, ya, tapi karena desakan ini itu dia melakukan gitu kan ya. Baik. Ada masalah kejiwaan, tapi bukan masalah kejiwaan yang bisa meniadakan pemidanaan. Nah, saya melihat bahwa ya menurut saya cukup tenang kan, karena kan harusnya ketika misalnya skenario mereka loh ya, misalnya tahu dilecehkan, misalnya nggak usah isinya penghinaan atau penyerangan harkat martabat orang yang sudah meninggal, orang tuanya saja, kita boleh marah ya, harusnya kan lapor polisi kan gitu kan. Tapi nah kan gitu, seharusnya tidak menghakimi sendiri, ini kan menghakimi sendiri ya kan. Nah baik. jadi kalau waktu itu, kalau langsung waktu itu saking marahnya bunuh, ya itulah pembunuhan biasa. Tapi kalau sudah ada jeda, memang jeda itu ada yang sebentar, ada juga yang tapi tidak boleh terlalu lama sekali misalnya. Ya, walaupun terjadi, ternyata itu kan sering kita dengar, oh ternyata ada motifnya dulu, tahun yang lalu dia pernah sakit hati gini-gini, kan itu juga diterima, ya kan? Nah, jadi masalah waktu. Kalau masalah waktu cepat itu ya, di Amerika itu malah ada yang namanya premeditation murder, itu it means perencanaan. Because setelah adanya serangan itu apakah di batinnya atau apapun gitu ya, dia sempat merenungkan, ini mau saya laporkan polisi atau mau saya pukul sekalang aja, apa bahasanya dia, saya hajar tuh ya bisa mati juga kan, apa sekarang gitu ya. Itu sudah premeditation, itu sudah perencanaan gitu. Kalau memang kita akan adil juga memperhatikan kepentingan victim, kepentingan masyarakat yang mungkin suatu saat bisa jadi victim. Ini berat sekali untuk negara. Ini pertaruhannya. Baik, Bu Yanti, satu lagi yang juga kerap disuarakan oleh kubu Sambo adalah begitu getol untuk membuktikan ada pelecehan seksual di dalam sana. Kemudian apa yang menjadi hal pelecehan seksual ini begitu diperjuangkan, seberapa berpengaruhnya terbuktinya pelecehan seksual atau tidak ini dengan keputusan hakim nanti, Bu Yanti? Ya kan gini, kalau saya secara grand design gitu ya, secara dalam skop yang lebih besar, menurut saya dengan bicara begitu bahwa sebetulnya ada di Magelang itu sudah jadi perencanaan, malah itu sebenarnya melemahkan. Ya kan, berarti benar dong perencanaan, berarti kemarahan di sanalah terlepas modusnya menyuruh atau memerintahkan Eliezer, kan gitu ya, logikanya kan gitu, logika sederhana saja yang gampang diterima oleh masyarakat, ya kan. Tapi kalau berbicara bahwa
bahwa yang itulah yang harus dibuktikan. Kita nggak urusan dengan itu. Sekarang itu kita dihadapkan suatu perkara, ada orang meninggal dan itu ada perencanaan. Udah itu saja. Kalau masalah motif katanya pelecehan itu sesuatu yang berbeda dan itu tidak ada di sini, apalagi skenario pertamanya bukan itu kan ya. Tidak bisa dong mengacaukan itu bahwa nanti diinfluence, diintervensi, nanti bahwa bikin lagi pengadilan di sana, nggak ada lah gitu ya. Terus maksudnya apa? Kalau misalnya memang ada pelecehan seksual, bahkan disebutkan sampai dengan perkosaan ya, saya ini juga lagi mikir nih, sexual harassment dengan rape itu beda sekali loh sebetulnya, ya kan? Kalau di Amerika tuh, maaf ya, megang bagian dari tubuh perempuan itu hati-hati ya, gini aja tuh bisa jadi pelecehan kan, iya kan? Bahkan dengan body shaming pun bisa harassment gitu ya. Nah, ini kan perkosaan, ini sangat berat gitu kan. Dan itu menuduh seseorang memperkosa itu kan memerlukan banyak bukti kan, alat bukti kan, nggak bisa dong. Apalagi yang kalau dia menuduh orang yang sudah meninggal, mana paling tidak memang visumnya atau kalau memang niatnya baik ya memang betul CCTV-nya dihidupkan dong, bener nggak gitu kan di rumah sana. Ini kepentingannya dia kan, kepentingan dia bahwa terlepas ini tapi saya berbicara ini tetap harus dipisahkan dengan kasus 340. Itu doesn't matter about ini, tidak ada urusannya dengan ini. Itu 340 karena ini sudah jalan, sudah ada dakwaan, tidak mungkin menambah-nambah dakwaan di dalam kan. Untuk mendakwa itu kan mulai dari laporan, kemudian ada apalagi perkosaan harus pendampingan LPSK dan sebagainya, misalnya diperlukan visum dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian baru apakah bisa P19, P21 baru, ini nggak mungkin kan, kayak seperti ini sejak awal kan sudah tidak gitu ya. Baik. Karena adalah seperti ini. Gitu. Kira-kira Bu Yenti di tahun 2023 nanti kasus ini akan seperti apa ya bergulirnya? Anda melihatnya apakah saksi-saksi yang dihadirkan ini nantinya akan membuat kubu siapa yang akan mendapatkan hukuman lebih berat, atau Richard Eliezer atau Sambo CS? Ya gini, kalau saya Eliezer itu ya, saya punya pendapat sendiri tentang Eliezer. Eliezer itu dari segala background-nya yang sudah disampaikan, yang nanti bisa dipertimbangkan dan meyakinkan hakim. Dia itu bukan, gini, kemarin itu kok saya agak bingung ya, pelaku utama dan pelaku lapangan itu beda. Eliezer itu eksekutor, pelaku lapangan, memang yang menyebabkan mati adalah tembakannya dia. Tetapi tanpa disuruh dia tidak akan gitu loh. Jadi jangan, maaf ya, saya bukan membela Eliezer ya. Tapi faktanya kan seperti itu. Dia itu hanya diperintahkan. Dia tidak punya kepentingan untuk Joshua meninggal, ya kan, gitu ya. Yang punya kepentingan untuk Joshua meninggal itu siapa sih, gitu kan? Nah itu kan. Nah pada akhirnya kan ini diperintahkan. Nah ketika orang melakukan suatu tindak pidana yang bukan diinginkan oleh dia, diinginkan dalam artian motif. Jadi gini, diinginkan itu bisa diunsur yaitu sengaja, bisa juga dimotif di belakangnya, gitu ya. Nah kalau sengaja itu memang pada waktu dia melakukan waktu dia melakukan tembakan itu dia memang menginginkan dalam artian dia sadar nembak nanti dia akan mati gitu loh. Tapi di belakang ini kan dia kan bukan orang gila, tiba-tiba nembak kan enggak. Tetapi mungkin kalau orang gila itu di pasal 44 bisa jadi karena 48 karena dia tidak bisa menolak perintah, karena dia takut dengan pengetahuannya, dia takut dan sebagainya dengan keguncangan jiwanya dia, ya kan? Kita nggak tahu ya. Itu bicara istilah keguncangan jiwa itu istilah biasa yang ada dalam KUHP. Siapa tahu di situ justru dia tuh guncang jiwa. Karena dia antara takut, RR tidak mau, ya kan lebih senior ya, Ricky Rizal kan tidak mau. Terus dia dengan pengetahuan dia dan pangkat yang sangat rendah itu, berarti kalau kakak senior nggak mau, berarti jangan-jangan saya, kalau nggak, kalau saya malah bisa ditembak. Itu bisa jadi itu keguncangan jiwa dalam artian dia tidak bisa lagi memutuskan apa selain dia mengikuti perintah. Bahkan mungkin ya, saya berpikir gini, mungkin ya di lingkungan mereka itu kan kita sering dengar ya, mungkin bagi dia ini polisi di lingkungan yang sangat tinggi, walaupun membunuh jadi agak aman-aman saja, itu kan bahasa masyarakat kan gitu, ya kan misalnya polisi dalam artian ini, saya mohon maaf kepada polisi, tapi masih ada masyarakat yang memandang bahwa kadang-kadang ada tahanan yang sebenarnya nggak lari tapi dibilang lari terus ditembak, kan banyak ya seperti itu kan. Nah mungkin Eliezer dalam posisi yang paling kalaupun dia membunuh disuruh, itu juga nanti kan bisa ditutupin dan bisa diamankan, mungkin dalam posisi seperti itu gitu loh. Nah tapi kalau Sambo memang dia punya kepentingan, jadi gini, saya kemarin kok digiring seolah-olah
pelaku utama itu adalah Eliezer. Eliezer itu pelaku lapangan, pelaku dader namanya. Tetapi yang mempunyai keinginan itu namanya intellectual actor. Ya. Itu lebih penting, itu lebih berat gitu ya. Kalau kemarin Pak Mustafa mengatakan, Prof. Mustafa mengatakan yang punya kepentingan kan ini. Tetapi Reza Indragiri mengatakan share of responsibility in between Eliezer dan ini separuh-separuh. Kalau hukum pidana belum tentu gitu ya. Tapi yang jelas share of responsibility oke. Because Eliezer bagaimanapun juga menimbulkan kematian, kan Baik, gitu ya. baik, nanti kita akan nantikan kasus ini di tahun 2023 bagaimana bergulirnya, apakah nantinya saksi-saksi ini bisa meringankan dan apakah bisa mempengaruhi putusan hakim. Kita akan beralih ke kasus selanjutnya, Ibu Yanti. Ini kita masih akan membahas 2 kasus lagi. Selanjutnya ini masih berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK, di mana KPK ini kerap sekali melakukan OTT di tahun ini. Bahkan yang di OTT ini tidak tanggung-tanggung, ada Hakim Agung, ada anggota DPRD yang berulang kali di OTT, bahkan juga sampai ada tingkat bupati. Nah, itu Anda melihatnya bagaimana? Ya, ini mesti kan nantinya dikait. Saat itu adalah keadaan buruk kan ya, kalau kapok-kapok gitu pasti ya. Apakah ini selalu ada Bu ya? Ya makanya apakah ini memang pemidanaan kita tidak menjerakan gitu ya, sehingga mereka ya kan? Nah, sehingga itu Bu. Ya, menjerakan itu kan deterrence itu ada 2, social deterrence dan individual deterrence ya, artinya dia sendiri tidak kapok melakukan lagi kan ada ya, banyak kan, ada juga kan udah melakukan kemudian melakukan lagi ya kan, terus atau pemidanaan terhadap dia tidak menjerakan masyarakat orang lain, pejabat-pejabat yang potensi melakukan. Nah ini kita harus evaluasi di sini, kenapa ya tidak jera gitu kan, tidak jera kami kita lihat kenapa tidak takut ya kan, banyak hal ini yang harus dibahas ya oleh grupnya Pak Jokowi ya, ya kan apa penegakan hukum dari awal kan dari mereka juga termasuk KPK. Tidak jedanya kenapa? Apakah memang ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu terlalu ringan atau juga atau juga diskresi absen penting sedemikian rupa ya? Kan iya dong, ada yang di kejaksaan malah 2 tahun ya kan, di sana ini kan udah karena ini siapa gitu kan. Jadi di hakim sendiri bisa dipermainkan keputusannya atau nanti di lapasnya itu bisa wanitiro gitu seperti enak dan tidak. Nah, saya pikir lapas itu dievaluasi deh. Kalau lapas korupsi itu jadikan satu semuanya, apa sih alasannya bahwa koruptor itu lapasnya harus sendiri? Koruptor itu kan mencuri, ya kan? Kalau itu mencuri kambing juga sendiri dong. Kalau itu penganiayaan sendiri dong. Yang dipisahkan itu sejauh ini dengan kegunaannya dan secara teoritis itu hanya terorisme oke. Narkotika malah oke karena takut anak dan wanita itu dipisahkan gitu. Wanita dipisahkan dengan laki-laki, anak dengan dewasa. Tapi kalau koruptor dipisahkan itu maksudnya apa? Nah ini harus dievaluasi. Jadi terkesannya malah ada spesialisasi untuk koruptor Bu Yanti ya. Bu Yanti satu lagi nih, meskipun sebenarnya KPK ini sudah menangkap atau OTT KPK tetap dilakukan pada sejumlah pejabat, namun pada kenyataannya dalam proses penanganannya tetap saja seperti yang dibilang tadi itu ada akan ini ada dispesialkan. Satu contohnya saja ini adalah terkait dengan mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang sampai dengan sekarang pun ini KPK sudah datang langsung mengawal pemeriksaan sampai dengan dia menggunakan alasan kesehatan untuk tidak diperiksa. Seperti itu terus Bu Yanti, itu bagaimana? Ya ini kadang-kadang juga dalam posisi tertentu ya, kita juga harus firm ya, harus tegas ya kan. Kalau memperlakukan itu harus tegas ya, keadilan itu kan di mana-mana. Tegas itu kan tegas dan kesetaraan itu kan adil ya. Adil adalah jiwanya dari hukum kan gitu ya. Ya kalau semua orang diperiksanya harus datang ya datang ya kan. Kalau harus pemeriksaan rumah sakit itu rumah sakitnya penegak hukum ya harus itu, ya harus berani gitu kan. Nah ini kan dari kita sendiri. Kenapa mereka sampai sulit seperti itu kan, drama yang seperti itu kan tidak bagus juga. Dan ini satu lagi ya, mungkin boleh dibisikkan kepada anggota DPR ya. Kita itu kan jumlah orang banyak sekali ya, 200 juta lebih lah yang bisa jadi anggota DPR maupun inilah 170 juta lah taruhlah gitu ya. Kalau sudah pernah korupsi udah langsung hidup, nggak boleh lagi mencalonkan gitu aja gitu loh. Jadi itu mungkin ya. Jadi yang membuat orang tuh melakukan lagi antara barangkali undang-undang juga atau sikap masyarakat itu permission. Nah itu juga. Jadi bukan hanya serahkan kepada hukum saja di dunia pendidikan dan sebagainya. Mentality corrupt itu kan di mana-mana. Di kampus-kampus pun sudah terjadi kan, jual beli nilai gitu kan, jual beli kursi untuk diterima itu kan ada. Jadi memang kita harus semua komponen negara itu denial for corruption dengan
tugasnya masing-masing, harusnya seperti itu ya, bahwa dari awal kita juga di rumah. Korupsi itu apa sih? Pembusukan gitu ya, ada bilang nggak ada, itu kan memanipulasi keadaan, itu korupsi, corruption, itu adalah pembusukan, tidak harus uang negara sebetulnya dari situ dulu gitu ya. Nah, kemudian OTT, berkaitan dengan OTT, saya pikir OTT itu sangat berguna untuk pemberantasan korupsi, karena gini, penegakan hukum seperti saya katakan tadi adalah ada untuk keadilan, untuk keadilan, untuk kepastian bahwa kalau orang korupsi itu harus dipidana, uang hasil korupsinya harus dirampas. Nah ini juga sama, ini TPPU juga tidak pernah diterapkan, termasuk ACT ini. Oh cuma 4 tahun segitu banyak nggak ada TPPU-nya, gimana ceritanya gitu kan? Bu Yanti, menjadi menarik Anda katakan bahwa OTT ini salah satu hal yang harus tetap dilakukan. Tapi di sisi lain, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa KPK menumpulkan dulu tadinya nih untuk tidak sering-sering melakukan OTT karena OTT ini justru menjadikan negara jelek di mata dunia. Anda bagaimana melihatnya? Benar kan demikian, Bu Yanti? Nggak salah lah, saya berpikir gini, mungkin maksudnya Pak Luhut nggak gitu aja lah, nggak usah berpraduga tidak baik kepada Pak Luhut, tapi yang jelas pernyataan itu tidak, karena jelas ya kan saya sebutkan ada gunanya, karena hukum ketiga tadi gunanya ada ternyata dengan OTT itu kan mekanisme sudah panjang, ada laporan masyarakat, kemudian ada penyadapan yang sesuai dengan aturan, bahkan sekarang penyadapan itu ada izin dari Dewas, berarti kan nggak sembarangan gitu kan ya. Oh mereka tetap nekat itu kan. Nah setelah itu di OTT kan yang mana ya kan gitu kan, kebanyakan dari OTT itu OTT 1 itu kemudian berkembang sehingga semua yang terlibat kena kan gitu kan. Contoh yang hakim Mahkamah Agung itu kan satu di OTT, ternyata satu orang hakim agung itu di belakangnya 14 orang, ya kan? Berarti kan sangat berguna. Tapi kalau tidak OTT, dan OTT itu ada mekanismenya, don't worry gitu loh Pak Luhut gitu kan. Ada mekanismenya. Kalau nggak korupsi ya nggak apa-apa, di OTT disadap ya silahkan aja gitu kan. Kita nggak ngapa-ngapa gitu kan. Dan tidak boleh kalau kita tidak ada tanda-tanda korupsi atau berhubungan dengan para koruptor, ya kita mau disadap apa gitu kan. Nah itu jadi OTT itu masih sangat penting untuk Indonesia, bahkan itu menjadi trigger untuk bahkan untuk orang untuk tetap sangat menakutkan bagi mereka. Harapannya seperti itu tuh, harapan satu-satunya yang lebih kelihatan tuh justru itu. Jangan dong harapan ini yang tinggal satu-satunya ini malah justru dipangkas gitu ya. Jangan dipangkas. Jadi, ya Bu Yanti, nampaknya juga masyarakat Indonesia setuju dengan Anda agar OTT bisa tetap dilakukan. Dan kita itu posisinya masih di 38. Saya itu ikut rencana aksi nasional combating corruption itu sejak 20 tahun yang lalu ya. Saya ikut anggota DISWI yang diadakan oleh Bappenas ya. Saya di sana di 2005 yang akan berakhir di 2025, tinggal 2 tahun. Nah pada waktu itu target kami di angka 60 nilainya. Kita sekarang masih di 38, 39 loh Bapak gitu ya. Nah jadi menurut saya OTT dikencengin gitu loh, biar kapok gitu kan, biar ekonominya lancar gitu loh. Jadi kok menakutkan ya? Enggak. Justru ya saya berpikiran kalau banyak OTT di sini, memang satu sisi menyatakan bahwa Indonesia ternyata banyak korupsi. Ya memang kenyataannya kan. Tapi negara lain juga kan melihat korupsi pun hati-hati bisa OTT tuh gitu kan. Waduh bahaya nih kalau OTT untuk mereka. Berarti kalaupun kita mau investasi dari luar negeri ke Indonesia, kalaupun sampai terjadi korupsi, itu juga ada OTT-nya loh. Jadi mereka juga harus merasa safety-nya ada untuk investasi asing. Jadi melihatnya kan seperti itu, bukan hanya sekedar saya pikir mana yang lebih baik. Kita banyak korupsi, diketahui korupsi dan dikatakan Indonesia jelek, ya memang jelek gitu kan. Daripada kita banyak korupsi tapi dibilang bagus, semakin tinggi korupsinya. Ya jelek, tapi kita juga ada upaya yang kuat, yaitu pakai OTT gitu ya. OTT itu sangat menakutkan seharusnya. Tinggal nanti setelah OTT, nah ini pengadilan dan lapas gitu ya. Iya. Nah, Bu Yanti, satu lagi pertanyaan, waktu kita tidak banyak ini Bu Yanti, masih seru sekali. masih berkaitan dengan hukum di Indonesia, di mana nanti bulan Desember kita sudah akan memiliki KUHP sendiri buat dalam negeri, dan juga ini ada banyak sekali pro kontranya. Bu Yanti melihatnya bagaimana? Apakah KUHP Indonesia ini yang akan berlaku 3 tahun lagi bisa menjadi jati diri bangsa, dan apakah pasal-pasal ini masih akan berpeluang untuk mendapatkan pembaharuan lagi atau bagaimana Bu Yanti melihatnya? Singkat saja Bu Yanti. Pertama saya sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana jangan sekaligus tim ahli ya, tim perumus, tim ahli sebagai tim perumus di sana.
Dan saya sudah ikut walaupun waktu itu hanya sekedar asisten-asisten, saya sudah sejak 2005. Saya punya buktinya, saya punya draftnya itu. 2005 saya sudah. Artinya satu, bahwa buru-buru itu tidak benar, ya kan? Satu. Dan kita sudah disahkan kemarin kan, Desember kemarin sudah disahkan, kita punya hanya entry to post-nya itu nanti 3 tahun untuk apa? Untuk menyiapkan dulu PP-nya, menyiapkan dan lain sebagainya. Karena KUHP ini kan modern. Satu, KUHP baru ini adalah penjelmaan diri bahwa mengekspresikan bahwa Indonesia itu negara yang sudah merdeka 77 tahun, yang sudah terlambat sebenarnya harusnya undang-undang KUHP yang nasional gitu ya. Jadi janganlah mengatakan mendingan yang lama, berarti senang ya dijajah oleh kolonial, ya kan? Nah itu. Dan ini sudah banyak sekali pendekatan-pendekatan yang modern. Dan di dalam buku 1 itu, di luar yang dikontroversikan itu, di dalam buku 1 KUHP itu, hal yang kita khawatirkan ini bisa terjawab bahwa hakim tidak bisa lagi seenaknya. Karena di sana ada tujuan pemidanaan, ada pedoman pemidanaan. Jadi kita jagain di situ. Dan kemudian ada sanksi alternatif yang sudah harus penjara untuk kejahatan-kejahatan yang di bawah 5 tahun. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang kerja sosial dan lain sebagainya, termasuk terutama untuk warga masyarakat yang mencuri karena kebutuhan, hanya mencuri HP karena kepengen gitu ya, itu untuk tidak dipenjara. Nah, jadi ya untuk intinya untuk tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kemudian yang dikontroversikan misalnya berkaitan dengan kohabitasi gitu ya, kohabitasi itu yang ditolak. Ini memang ada perzinahan yang sama-sama tidak terikat perkawinan. Kalau perzinahan yang salah satu terikat perkawinan yang juga ditolak, ini aneh sekali. Selama ini ya emang itu berlaku, dan ternyata juga sedikit karena apa? Itu adalah delik aduan dan memang sulit sekali untuk diterapkan. Tapi secara moral, karena kita punya KUHP Indonesia harus sesuai dengan way of life of Indonesia. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kita harapkan KUHP ini nantinya bisa digunakan dengan baik dan juga ini bisa memberikan pencerahan bagi hukum Indonesia. Ibu Yanti, terima kasih Bu Yanti Ganarsi bergabung bersama kami. Maaf sekali karena memang waktu kita begitu terbatas. Semoga nanti dari kesempatan kita bisa kembali berbincang-bincang ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia atau MAHUPIKI, Yanti Ganarsi sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network.